Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah di dalam kesempatan pada hari ini saya akan memberikan pengetahuan mengenai gimana caranya menyelaraskan sebuah amalan ataupun doa, ya. Jadi untuk kalian semua dimanapun Anda berada, saya bahas mengenai video ini karena saya mendapatkan sebuah pertanyaan dari salah satu rekan di luaran sana yang bertanya kepada saya, gimana caranya sih menyelaraskan ataupun menyatukan sebuah amalan ataupun doa ataupun ilmu untuk kita satukan ke dalam diri kita. Jadi untuk teman-teman dimanapun Anda berada, saya pernah membagikan sebuah amalan ataupun sering membagikan sebuah amalan, tetapi mungkin belum Anda rasakan khasiatnya ataupun belum Anda rasakan tuahnya. Jadi di kesempatan ini insya Allah akan saya bagikan gimana caranya menyelaraskan suatu doa ataupun amalan ataupun ilmu, ya. Mungkin para guru-guru Anda jika pernah memberikan pengetahuan hampir mirip dengan saya, ya saya mohon dimaafkan, mungkin karena semua ilmu itu memang tata caranya ada yang sama, ada juga yang berbeda. Jadi saya berbicara secara ringkasnya saja. Jadi ketika kalian mengamalkan suatu doa, anggap saja doa yang paling gampang, ya. Mungkin sebagai contoh surat Al-Ikhlas. Nah, kalau kita cukup membaca surat Al-Ikhlas saja tanpa kita kuasai ataupun tanpa kita tebus, itu tidak akan ada reaksi. Gitu. Ini cerita ringkasnya saja, ya. Nah, gimana caranya sih biar surat Al-Ikhlas ini biar menyatu ke dalam diri kita, bisa kita gunakan sewaktu-waktu? Caranya cukup gampang pemirsa, ya. Yang pertama, untuk menguasai suatu doa ataupun suatu keilmuan, itu kita harus berani perih. Itu yang pertama. Berani perih ini maksudnya apa, Bang? Berani perih ini maksudnya kita berpuasa, ya, tergantung dari guru sampean. Doa ini harus kalian puasain berapa hari, gitu. Jika disuruh dipuasain selama 7 hari, ya kita puasain selama 7 hari. Tetapi kalau kita cukup dipuasain saja tanpa kita satukan ataupun tanpa kita laraskan dengan diri kita, itu pun akan percuma hasilnya. Jadi sering sekali saya sebenarnya berbicara mengenai penyelarasan, ya, untuk penyelarasan tenaga dalam, penyelarasan suatu keilmuan, semuanya memang harus dilaraskan, disatukan sama guru-guru Anda semuanya, jika kalian mempunyai guru. Tetapi di sini akan saya jelaskan gimana caranya untuk menyelaraskannya. Anggap saja ini sebagai contoh ya pemirsa, surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas ini seumpamanya kalian puasai selama 7 hari, ya. Surat Al-Ikhlas ini kalian puasai selama 7 hari. Ini sebagai contoh ya pemirsa. Nah, kalian tebuslah itu dengan berpuasa selama 7 hari, ya. Berpuasa seperti berpuasa Ramadan.
tergantung kalian disuruhnya sama sang guru kalian. Jika disuruh untuk berpuasa seperti berpuasa Ramadan selama 7 hari, ya kalian laksanakan. Nah, tetapi di sini ada tapinya. Kita tidak cukup berpuasa saja. Berpuasa pagi. Untuk berpuasa itu siang hari. Ya, dari pagi sampai menjelang sore. Untuk malamnya itu berbeda. Ya, untuk malamnya kita berusaha untuk menyatukan sebuah amalan tersebut yang kita tebus dengan berpuasa biar menyerap ke dalam diri kita, ya, dengan cara diwirid, ya. Jadi untuk suatu keilmuan ini ada yang menyelaraskan pakai garam kasar, ada yang pakai minyak, ada yang langsung dengan sang empunya. Ada 3 di sini pemirsa. Ada yang pakai garam kasar, ada yang pakai minyak, ada yang langsung dengan sang empunya ataupun sang gurunya langsung. Tetapi di sini akan saya jelaskan dengan media garam kasar. Ya, garam kasar. Garam kasar ini sangat berguna sekali untuk membangkitkan energi yang ada di dalam tubuh kita. Ya pemirsa, jadi jangan salah. Kita lanjut pembahasannya. Surat Al-Ikhlas ini kita puasain selama 7 hari. Ya. Setiap malamnya, ya, hari pertama kalian berpuasa, malamnya kalian zikir. Zikir surat Al-Ikhlas ini sebanyak berapa kali? Semuanya 1000 kali. Ya. Tetapi sebelum kalian menjalankan zikir surat Al-Ikhlas ini, kalian sediakan air putih 1 gelas yang dicampurkan dengan garam kasar 1 pucuk sendok, ya, 1 pucuk sendok saja dicampurkan ke air putih yang ditaruh di gelas, lalu taruh di hadapan kalian. Baru kalian mewiridkan ataupun baru kalian zikir surat Al-Ikhlas ini sebanyak 1000 kali. Ini cerita seumpamanya. Amalannya ini semuanya kalian memakai surat Al-Ikhlas. Kalian zikir di situ. Ya, 1000 kali. Nah, jika sudah sampai 1000 kali kalian berzikirnya, lalu ambil air putih yang ada garam yang sudah dicampur dengan garam kasar tersebut. Ambil. Lalu meminta wasilah dan karomahnya sama Gusti Allah, ya. Ya Allah, saya minta wasilah dan karomahnya dari surat Al-Ikhlas ini. Ya, saya minta kekuatannya. Ya Allah. Lalu tiupkan ke air putih yang sudah dicampur dengan garam kasar itu tadi. Garam kasarnya 1 pucuk sendok saja. Tiupkan. Lalu minum ya pemirsa. Minum sampai habis. Itu untuk hari pertama. Kenapa untuk hari pertama kita menggunakan media garam? Garam kasar 1 pucuk sendok yang kita campurkan dengan air putih. Ya, itu untuk hari pertama. Nanti untuk hari kedua sampai dengan hari terakhir, itu air putih saja yang kita suguh, yang kita taruh di hadapan kita. Itu cukup air putih saja. Nah, kenapa untuk hari pertama ini memakai garam? Karena ini untuk penyelarasan pemirsa, ya. Ini untuk penyelarasan ataupun untuk penyatuan suatu keilmuan ataupun suatu doa yang kita serap, ya, masuk ke dalam jiwa raga kita. Memakai garam kasar, ya. Ada yang memakai garam kasar, ada juga yang memakai minyak wangi. Jadi seperti itu pemirsa. Jadi kalian ini jangan suujon, jangan patah semangat, karena semuanya kita harus perdalam, harus kita sisir. Ini gimana caranya ya?
biar ilmu ini bisa menyerap ke dalam tubuh kita. Ini gimana caranya? Kita harus perlu mencari tahu pemirsa. Jangan kita sok tahu. Ya, kalau kita sok tahu nanti ujung-ujungnya kita tersesat. Kita mencari tahu. Ya, kita sharing sama orang yang berpengalaman. Jadi seperti itu pemirsa untuk penyelarasannya. Ya. Jadi kita semua di sini ini sekedar untuk berbagi. Ya, biar nantinya ilmu yang kalian pelajari itu menyerap, bisa berguna. Ya. Jika kalian belum merasa yakin, ya, karena semuanya ini butuh keyakinan pemirsa. Mempelajari ilmu apapun itu kita butuh keyakinan. Kalau kita tidak yakin, ilmu itu akan tidak masuk ke dalam jiwa kita. Karena kita tidak yakin. Karena semuanya ini butuh keyakinan. Seperti itu saja pemirsa. Jadi di dalam video ini, di dalam kesempatan ini saya cukup berbagi pengalaman saja. Semoga di video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Semoga bisa berguna untuk kedepannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya. Saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya Ngokan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.